Halo Bu Meliana, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Naomi Vanirianto, NRP 1951050, ingin menjelaskan mengenai NPV dan apa sih itu WACC. NPV atau Net Present Value merupakan salah satu metode bagi investor untuk menentukan laba atas investasinya. Bagaimana sih kita memperoleh NPV? NPV kita peroleh dari aliran kas bersih yang didiskonto dengan tingkat suku bunga yang sama, juga dengan biaya modal yang telah ditentukan oleh perusahaan, dikurangi oleh nilai investasi awal. Perusahaan umumnya menggunakan analisis NPV ketika melakukan akuisisi. Kita sama-sama lihat rumus dari NPV itu sendiri. NPV sendiri yaitu Net Present Value. C pada T kecil merupakan arus kas pada periode waktu tertentu. Nah, ada C kosong juga, itu merupakan nilai investasi awal, dan R kecil itu merupakan suku bunga atau diskon rate-nya. Agar kita lebih paham tentang apa itu NPV, mari kita bahas soal di bawah ini. Kita baca sama-sama. Perusahaan ingin membeli sebuah mesin produksi. Diperkirakan harga mesin tersebut adalah 150 juta dengan aturan suku bunga pinjaman 12% per tahun. Arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasi 50 juta per tahun selama 4 tahun. Hitung NPV-nya. Lalu dari contoh soal tersebut, mari kita ketahui C pada T atau arus kas per tahun yaitu 50 juta. Lalu C kosong nilai investasi awal 150 juta. Dan R yaitu suku bunga 12% atau kalau kita nominalkan jadi 0,12 per tahunnya. Setelah kita mengetahui dari data-data yang ada, mari kita masukkan ke dalam rumusnya. NPV sama dengan C1 per 1 plus R ditambah C2 per 1 plus R pangkat 2 ditambah C3 per 1 plus R pangkat 3 ditambah C4 per 1 plus R pangkat 4. Kemudian dikurangi dengan C kosong atau nilai investasi awal. Untuk mempermudah perhitungannya, kita bisa coret nominal nolnya biar lebih mudah. Lalu C1, C2, C3, C4 itu merupakan arus kasnya atau 50 juta. Dibagi dengan konstantannya 1 ditambah 0,12. Jadi 50 per 1 plus 0,12 ditambah 50 per 1 plus 0,12 dipangkatkan 2 sampai pada tahun yang keempat, kemudian dikurangi dengan 150 juta. Setelah kita ketahui hasilnya 44,64 ditambah 39,86 ditambah 35,59 ditambah 31,78, kita jumlahkan kemudian kita kurangi dengan nilai investasi awal. Jadi 151,87 dari hasil penjumlahan C1 sampai C4 dikurangi dengan 150 nilai investasi ya, 150-nya itu kita ketahui 1,87 atau 1.870.000 itu NPV-nya. Karena 1.870.000 ini merupakan angka yang positif, berarti investasi dapat diterima atau kita akan beroleh keuntungan. Artinya investasi ini layak. Jadi kalau misalkan hasilnya negatif, sebaliknya di contoh soal yang berbeda, investasi tidak dapat diterima atau nanti kita akan rugi.